dalam kitab Mukhtaril Ahadits dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh guru kami Syekhana Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Disebutkan di sini tentang suatu hadisnya Rasulullah SAW dalam pelajaran yang lalu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan engkau kepada hal yang tidak meragukan. Yang bikin ragu tinggalin, tak harus. Menuju kepada hal yang kita yakin, yang kita tidak ragu. Baik di dalam ilmu, baik di dalam makanan yang halal ataupun yang tidak halal, ataupun juga di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ilmu, tentang peribadatan, tentang metode, tentang dakwah. Tinggalkan yang meragukan kita kepada hal-hal yang tidak meragukan. Dan kebodohan itu meragukan, dan ilmu itu adalah cahaya yang terang benderang yang memberikan penerangan, pencerahan, dan kejelasan. Dan Rasulullah SAW dalam pelajaran yang sekarang kita membaca hadis Nabi yang berbunyi ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakni ketika muadzin berazan, kemudian antara azan dan iqamah itu ada jeda sebelum iqamah, maka doa di saat-saat momen-momen itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain ada tempat-tempat tertentu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah duburi shalawatil khams, di waktu salat 5 waktu. Sebab Allah tidak memilihkan waktu salat melainkan di waktu-waktu yang paling afdal, yang paling mulia. Waktu yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling ijabah. Nah, disitulah waktu tersebut dipilih untuk kita melaksanakan faridahnya kita, kewajiban kita. Dan waktu salat tersebut yang paling afdal adalah awal waktu. Awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuwullah. Awal waktu, salat di awal waktu adalah ridhanya Allah. Salat di pertengahan waktu adalah rahmatnya Allah. Salat di akhir waktu adalah maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau udah keluar waktu, nah itu murkanya Allah di situ. Riyadzubillah. Dan orang yang suka menunda-nunda sholatnya, walaupun gak keluar waktu, ya siap-siap ditunda di urusan rezekinya, siap-siap ditunda dalam segala urusan duniawinya, ditunda urusan rezeki, ditunda urusan bisnis, ditunda urusan kontraknya, ditunda kesembuhannya, ditunda kesuksesannya, ditunda kelulusannya, ditunda perjodohannya, semuanya ditunda. Adalah hasil dari suka nunda-nunda sholat. Hal jazaa'ul ihsan illa lihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Karenanya itu yang nggak mau ditunda rezekinya, ya jangan nunda sholat. Jangan nunda sholat. Kalau nggak mau ditunda rezekinya, kalau nggak mau ditunda suksesnya, kalau nggak mau ditunda kontraknya, kalau nggak mau ditunda jodohnya, kalau nggak mau ditunda hajatnya, maka jangan ditunda urusan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ulama mengatakan la yanggusu min dunyaka illa bima nagasa min dinik. Tidaklah terjadi kebocoran di dalam perkara duniamu melainkan sesuai dengan kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kebocoran dalam perkara dunia, ya urusan saya ada masalah dalam urusan bidang apapun, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang keamanan, baik dalam bidang kesehatan. Tidak terjadi kebocoran dalam urusan duniawi kita, kegagalan dalam urusan duniawi kita, melainkan sesuai dengan kebocoran dan kegagalan yang terjadi dalam bidang akhirat kita. Pasti ada yang gak beres. Salatnya kah, puasanya kah, sedekahnya kah, zakatnya kah, ibadatnya kah, tahajudnya kah. Jadi introspeksi diri sendiri. Cuma kan kita mau pilih jalan pintas. Kalau ada masalah paling enak nyalain orang.
macam yang bisa disalahin. Paling sering kena pentung pemerintah deh, gitu. Atau paling gampang nyalahin orang, tapi nggak bawa solusi apa-apa. Seandainya kita introspeksi diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, nah itu paling gampang nyalahin orang, nyalahin rakyat, nyalahin pemerintah, nyalahin atasan, nyalahin bawahan, nyalahin karyawan. Andaikan mereka buru-buru introspeksi diri sendiri, maka selesai urusannya dia. Introspeksi, apa sholat yang belum beres, apa ibadat yang belum beres,